Oke, selanjutnya aku akan menjelaskan cara mengerjakan soal nomor 2. Untuk part kali ini, aku akan menjelaskan nomor 2A sama 2B dulu. Oke, yuk kita baca soalnya bersama-sama. Diketahui variabel acak X dan variabel acak Y saling bebas. Saling bebas. PDF untuk X dan Y. Nah, dikasihnya itu bukan PDF join, tapi PDF apa ini namanya? Kalau single variable doang, ya dikasih PDF marginal ya, PDF marginal X, PDF marginal Y. Oke. Nah ini ada supportnya masing-masing nih. Ini supportnya ya. Nah, diketahui variabel acak U sama dengan X tambah Y. V sama dengan X per X tambah Y. Oke. Nah, yang pertama, tentukan PDF gabungan. Nah, PDF join ya. fxy dan support untuk xy. Support tuh kan domain, berarti domain yang ininya. Oke, langsung saja. Nah, yuk kita cari PDF-nya. F X Y X, Y. Nah, ini gimana cara carinya? Nah, petunjuknya ada di mana? Bener, saling bebas. Kalau saling bebas, ingat nggak? Saling bebas kan kalau apa? Dapat dinyatakan jika kalau ini kan PDF join bisa dinyatakan sebagai perkalian dari PDF marginalnya, ya. Betul ya? Nah, ini saling bebas kan ini namanya. Ya sudah, yuk kita kalikan berarti. Nah, ini harusnya gini. Oke, kita kalikan E pangkat min X kali E pangkat min Y. Nah, hasilnya apa? Hasilnya berarti E pangkat min X tambah Y. Nah, udah. Jadi hasilnya berarti ini karena X dan Y saling bebas, maka di sini. Ya udah, ini jadi kesimpulannya di sini apa? Kesimpulannya. Ya udah, fx y X, Y sama dengan E pangkat min X tambah Y 0. Oke. Supportnya gimana? Nih, supportnya kan X lebih dari 0, Y lebih dari 0. Langsung aja ya. Bisa langsung, nih trivial banget. Gini aja. Nah, oke. Itu yang 2A. Selanjutnya 2B. Nah, katanya kamu disuruh tentukan PDF join kalau variabel acaknya UV dengan nilai U kecil, V kecil, supportnya sama, disuruh tentukan supportnya. Nah, di sini kamu hanya punya X, punya Y. Nah, soal ini tentang, kalau tadi soal ini tentang PDF join. Kalau soal yang kedua ini temanya tentang transformasi. Mas, kenapa namanya transformasi? Ya, tentunya kamu dari misalnya dari punya PDF join XY nih, kamu ngubahnya ke PDF join yang UV sekarang. Kita akan memanfaatkan ini, mengubah ke ini dengan cara apa? Ada rumusnya nih. Ini kan rumusnya nih.
U X tambah Y, V-nya sama dengan X per X tambah Y. Oke. Nah, banyak sekali metodenya nanti buat nyarinya. Salah satu metode yang paling sering dipakai itu adalah change of variable. V sama dengan X per X tambah Y. Oke. Langkah pertama gimana? Ya udah. Langkah pertama tulis X Y dalam apa? Dalam UV, ya. Maksudnya kamu tulis X sama dengan Y sama dengan dalam fungsi ini, fungsi U dan V, ya. Oke. Nah, X itu sama dengan apanya dalam U dan V? Nih, coba lihat dulu. Kamu tahu X tambah Y sama dengan U. Bisa nggak masukin sini? Bisa kan? Jadi, apa jadinya? Ini kotretan ya. Kotretan. Berarti V sama dengan X per, karena X tambah Y, ya udah U berarti sini. Nah, bisa kan X itu sama dengan apa? Benar, U kali V. Ya. Jadi ini U kali V. Seperti itu. Nah, kalau Y itu gimana? Yang Y harus dalam bentuk apa? Gampang ya. Kalau Y bisa dong pakai yang ini. Y sama dengan U min X kan? Yang kalau pindah ruas X-nya. X-nya kamu tahu apa? U min UV. Ya. Sama dengan apa? U 1 minus V. Kan ini boleh. Ini masih fungsi dalam UV kan, variabelnya. 1 kan konstanta, nggak masalah. Oke. Jadi U 1 min V. Ya. Sudah. Jadi nanti nilainya apa? Nah, yang kedua, kalau udah kamu ketemu, tulis ulang. Kalau X kecilnya apa? Ya U kecil, V kecil. Y kecilnya U kecil 1 min V kecil, ya. Ini nilainya. Kalau yang ini kan variabel rumusnya. Oke. Ya udah, yang kedua, kalau change of variable masih ingat apa? Benar, kamu hitung ini Jacobiannya. Kalau change of variable. Ya udah, caranya apa? Do X per do U, do X per do V, do Y per do U, do Y per do V. Nah, hasilnya apa? Ya, coba. Do X per do U. Hasilnya V kan? Nih, turunkan terhadap U. Tapi V-nya konstan kan? Do X per do V ya udah U. Do Y per do U 1 min V. Do Y per do V. Nah, do Y per do V agak tricky. Kita kalikan dulu U min UV kan. Ini U min V. Nah, do Y per do V ini 0 turunannya. Nah, ini min U. Oke, ini min U berarti. Oke, paham ya? Nah, ini matriks Jacobiannya determinan ya berarti. Nah, yaudah V. Jadi apa hasilnya nih? Benar ya, ini min U kali V min U kali 1 min V. Oke. Hasilnya apa? Ini min UV, ini min U, ini UV sama dengan min U. Oke. Nah,
Oke, kalau udah nemu, tinggal kamu cari mutlaknya. Ini kan determinan di dalamnya dulu. Ini determinan, mutlak. Ya udah, mutlaknya berarti kan kamu udah ketemu Jacobiannya ini min U. Ya udah, berarti U ini ya. Gitu. Baru terakhir apa? Cari fx apa namanya? Nih, FUV. FUV UV. Nah, caranya gimana? Rumusnya ini. PDF join yang sebelum punya kamu transformasikan nih kan X, Y kan. X, Y. Kali apa? Yes, kali ini. Udah. Ya udah, yuk kaliin. Ini apa? Pangkat. Udah ketemu kan di soal nomor A. Ini kan PDF join dalam X. Pangkat min X tambah Y kali U. Ya. Jangan lupa, ini kan masih dalam X tambah Y. Kamu maunya UV kan? Udah punya X-nya belum? X-nya apa tadi? Dalam ini kan. Ganti X-nya sama UV. Y-nya kita ganti apa? Ini U1 min V. U1 min V kali U. Oke. Hasilnya apa? Pangkat min UV tambah U ini min UV kan. Tapi di sini ada kali minus lagi di sini. Jadi tambah kan. Oke. Itu ya. Nah, ini kali U. Hasilnya apa? Ya udah, berarti pangkat. Sorry, ini harusnya min U. Pangkat min U kali U. Nah, atau ku sederhanakan ini U. Nah. Oke. Jadi, kesimpulannya apa? Benar, FUV PDF join dalam U dan V itu adalah ini U pangkat min U 0 lainnya. Nah, ini apa? Support U sama support Y aja. Oke, coba perhatikan di sini. Kita punya support lamanya kan? Support lamanya X sama Y kan? Oke, ingat-ingat itu kan X lebih dari 0. X lebih dari 0, Y lebih dari 0. Ya udah, X-nya itu apa? X-nya tadi apa? UV kan? UV lebih besar dari 0. Y-nya apa tuh? U1 min V. Ya. U1 min V kan? Substitusi maksudnya. Oke, paham ya? Nah, terus gimana? Ini caranya? Ya sudah toh, berarti ini supaya dia positif gimana? Perkalian U sama V supaya positif gimana? Ya udah, berarti U-nya nggak boleh. U-nya harus positif kan? V-nya juga harus positif ya. Paham nggak? Oke. Gitu ya. Kenapa nggak U kurang dari 0, V-nya juga kurang dari 0? Kenapa nggak ini? Ya nggak boleh ya. Karena kan random variable nilainya selalu paling kecil itu 0 sama bilangan positif. Nggak ada random variable yang negatif ya. Oke? Bentar. Atau aku yang salah? Bentar ya. Bentar. Boleh negatif atau enggak ya? Oke. Kayaknya jawabannya gini. Kan bisa ada dua kombinasi cara kan. 1 atau 2 yang benar ya. Nah,
2 itu nggak boleh ya. Ini nggak boleh kalau dua-duanya negatif. Meskipun keduanya kalau dikalikan kan dapat positif ya. Nah ini nggak boleh, kenapa? Jadi gini, aku jelasin. Kalau tadi di soal kita di sini ya, U sama dengan apa? X tambah Y kan? U sama dengan X tambah Y. Di sini kita tahu X-nya lebih dari 0, Y-nya lebih dari 0. Ya, karena X-nya lebih dari 0, Y-nya lebih dari 0, otomatis penjumlahannya harusnya lebih dari 0 juga kan? Nggak mungkin negatif ya. Nggak mungkin ini. Jadi kita nggak memperbolehkan U-nya kecil dari 0 ya. Karena jelas dari rumus U sama dengan X tambah Y yang ada di soal ini. Ini tuh sini nggak masuk akal kalau dia negatif ya. Gitu maksudnya. Karena udah otomatis U-nya lebih dari 0, bukan U kurang dari 0, lebih kecil dari 0. Otomatis ya V-nya juga harus lebih besar dari 0 dong supaya apa? Iya, supaya U kali V lebih dari 0 ya. Gitu. Nah, di sini yang benar 1 ya. Nah, ini yang untuk yang ini dulu. Nah, yang Y lebih dari 0, kita tahu Y tadi udah dicari rumusnya, yaitu U1 min V ya. U1 min V. Nah ini hanya mungkin kalau apa? Hanya mungkin kalau U-nya lebih dari 0 atau apa? Oh, harus berbarengan, sorry. Ini U. Kenapa? Kalau nggak berbarengan nanti nggak bisa positif dong. U dan apa? 1 min V harus lebih dari 0. Gimana caranya? Ya sudah, 1 gini kan? Pindah ruas saja ya. Dan V-nya gini kan? Nah, gitu. Nah, selanjutnya gimana? Tinggal kamu iriskan toh, ya kan? Yang di sini, kalau yang pertama ini U-nya lebih dari 0 kan? Ini yang U, ini V-nya. Ini kan lebih dari 0, ini lebih dari 0, udah gak usah. Kita nggak urusin. Yang ini nih, V-nya sama V-nya. Kita tahu V-nya hanya bisa apa? Dari 0, ya kan? Terus kurang dari 1 loh. Nah, udah. Jadi kesimpulannya apa? U-nya lebih dari 0, V-nya 0, V1. Ya. Nah, ini supportnya. Oke, paham ya? Gitu. Oke. Sampai di situ dulu untuk soal A, B. Oke, gitu.